Bapak-bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkanlah, nama saya Suprasno. Saya laskar tak berguna dari irigasi sumber daya air Kementerian PUPR. Saat ini senang sekali saya ketemu bapak-bapak sekalian dalam peningkatan kapasitas DAK. Ya, khususnya saya diminta untuk memberikan data tentang hidrologi sama morfologi. Oke, saya ini dari jam 8 nanti selesai jam 10.30. 10.30 ya. Mudah-mudahan selama 2 jam saya bisa menyelesaikan ini. Tapi di tengah jalan, andai kata bapak-bapak ada interupsi, saya senang, tidak apa-apa. Kalau nggak begitu jelas, bapak boleh interupsi. Nanti di akhir itu presentasi saya tetap saya kasih waktu untuk tanya jawab. Tapi yang sekarang ini, bapak kalau mau interupsi boleh, tidak apa-apa. Jangan malu-malu, langsung tunjuk jari atau masuk di dalam pertanyaan. Oke, sekarang mengenai data yang dikumpulkan itu tergantung tahapannya. Kalau tahap studi, data tahap studi dan data untuk detail desain, perencanaan itu lain. Kalau tahap studi itu data-datanya setengah kasar gitu ya, setengah kasar, artinya terlalu detail. Dikumpulkan data di lapangan gitu. Tapi kalau sudah masuk ke perencanaan itu datanya itu detail dan dicek akurat atau tidak gitu. Malahan kalau perlu datang ke lapangan dicocokkan dengan masyarakat setempat. Misalkan kita menghitung data banjir. Wah, misalnya di debit Q100 ketemu sekian ribu meter kubik per detik. Ini setinggi apa? Setinggi ini. Nah, elevasi ini ditanyakan ke masyarakat, apakah benar dulu pernah ada banjir setinggi ini, gitu Pak. Ya, itu yang perlu dikonfirmasi ke lapangan untuk data perencanaan. Nah, sekarang kita akan ngomong hidrologi. Kalau di sini ada hidrologi, topografi, geoteknik, tapi saya morfologi. Topografi sudah kemarin Pak Bistok pasti sudah, saya tidak ngomong. Geologi teknik nanti Pak siapa? Geologi teknik Pak Heti, Pak. Ibu Eti, maaf Ibu Eti. Jadi saya hidrologi sama morfologi saja. Terus Dek, terus ya kalau hidrologi ini yang sering kita perlu tahu adalah curah hujan, evapotranspirasi, debit puncak, debit andalan, dan angkutan sedimen. Nah, debit puncak itu memang kita pakai untuk keperluan apa? Untuk keperluan keamanan bangunan. Jadi nanti kalau kita untuk perhitungan crash bendung itu Q100. Untuk tanggul banjir di atas ini, di hulu bendung Q1000. Nanti saya jelaskan. Itu adalah puncak-puncak banjir untuk keperluan keamanan. Kalau debit andalan itu debit kecil yang dia terpenuhi 80%. Nah, itu dipakai untuk keperluan raca air. Kalau sedimen nanti akan dipakai untuk keperluan perencanaan sedimen trap. Nah, itu sedimen trap, penangkap sedimen, bangunan penangkap sedimen. Terus nah, nanti kalau ke lokasi, ya kita ingin memperdalam pengetahuan kita tentang data yang kita peroleh itu kita cocokkan di lapangan. Apa? Tinggi muka air maksimum, kita tanyakan ke penduduk. Peluapan tanggul sungai pernah terjadi atau tidak. Penggerusan,
di mana terjadi penggusuran, di mana terjadi sedimentasi, erosi tanggul, dan sebagainya. Jadi wawancara itu penting. Penting dengan petani setempat. Tinggi muka air penggenangannya sampai di mana. Kemudian pelimpahan seperti apa. Terus, oke. Nah, curah hujan. Curah hujan itu yang terpenting adalah hujan efektif. Hujan efektif itu suatu hujan, jumlah air hujan yang dipakai tanaman untuk tumbuh. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sawah itu, Pak, ada hujan jatuh, masuk ke sawah. Masuk ke sawah, masuk ke sawah. Tapi kalau hujannya besar, tidak tertampung di sawah, dia terbuang atau spill out. Ya, spill out. Nah, selisih antara hujan yang jatuh dikurangi yang terbuang itulah hujan efektif. Masuk ke dalam sawah, ke bawah, dipakai tanaman untuk tumbuh gitu. Ya, tentu sisanya berupa suatu pembuangan. Nanti urusannya dengan drainase. Besok kita mau ngomongin itu. Nah, data curah hujan harian itu sebaiknya sedikitnya 10 tahun ya, Pak. Sedikitnya 10 tahun. Untuk keperluan perhitungan kita. Terus, nah hujan efektif tadi saya jelaskan. Jadi ini R yang merah itu hujan jatuh, kemudian sebagian masuk ke dalam tanah, tapi saat kita kasih irigasi, jadi kalau R-nya 0, tidak ada air, irigasi kita masukkan. Tapi kalau hujannya besar, irigasi kita hentikan. Gitu. Ya. Nah, kalau dia itu antara hujan dan irigasi masuk bersamaan, ada yang terbuang. Nah, sehingga hujan efektif itu selisih ini antara hujan yang jatuh dikurangi dengan spill out yang kita buang. Terus, nah ini ya faktor-faktor yang menentukan kebutuhan air irigasi. Evaporasi itu penguapan. Transpirasi itu apa ya? Penguapan tapi lewat tubuh tanaman. Jadi lewat daun, lewat ranting dan dahan, ketiak dari ranting-ranting dan dahan itu. Evapotranspirasi gabungan antara A sama B. Kemudian ada perkolasi yang masuk ke sawah. Tentu semuanya itu ada nanti air yang jatuh ke dalam sawah sebagai pengurang, ya, sebagai pengurang. Terus, nah, kebutuhan air di sawah untuk padi itu ditentukan faktor-faktor ini. Pertama, penyiapan lahan, penggunaan konsumtif, yaitu evapotranspirasi. Kemudian perkolasi dan rebusan, kemudian pergantian lapisan air, kemudian curah hujan efektif. Jadi 5 ini, Bapak-bapak nanti kalau berurusan dengan irigasi, sangat menentukan berapa air yang harus kita alirkan ke sawah, yang akan menentukan dimensi dari saluran kita. Tentunya bahwa keperluan air di sawah itu biasa disebut net field requirement. Jadi di sawah itu berapa liter per detik per hektar di sawah. Tapi air kan datang dari bendung jauh di sana, melewati primer, melewati sekunder, melewati tersier. Di tengah jalan dia hilang. Sehingga tentunya yang disebut dengan gross field requirement itu air yang kita kasihkan dari yang 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Ini. Sehingga rumusnya ini NFR itu. Evapotranspirasi ditambah perkolasi dikurangi hujan efektif tambah penggantian lapisan air, water layer replacement.
Terus, nah hujan efektif itu di dalam KP kita rumusnya ini 70%. 70% dari R 5 tahunan atau 80%, 1/15-nya karena kita periode 15 harian. R-nya kita hitung 15 harian. Jadi kita hitung 15. Jadi 70%. Ya, kita hitung 70%. Terus, nah sekarang ada pertanyaan yang strategis. Faktor yang mempengaruhi hujan efektif itu apa? Ada 5. Karakter hujannya, karakter lahannya, karakter tanamannya, karakter petani, karakter zona. Ya, karena karakter hujan, terus, nah kalau dia itu hujannya kecil sekali, maka semua air yang jatuh tadi masuk ke dalam sawah. Maka dia 100%. Hujan efektifnya 100%. Tapi kalau dia itu hujannya besar, sebagian masuk ke sawah, sebagian meluap. Nah, besarnya itu antara 0 sampai 100%. Tapi pada waktu hujan luar biasa seperti kemarin itu, ya, kalau sehari sebelumnya sawah itu sudah penuh dengan air, pagi-pagi ada hujan, langsung hujan itu dibuang. Oh, kalau begitu saat seperti itu bisa hujan efektif itu 0. Tidak ada yang masuk ke sawah karena sawahnya itu sudah jenuh air, semua dibuang, itu 0%. Jadi pada waktu hujan kecil bisa 100% hujan efektif, pada waktu hujan besar luar biasa berturut-turut bisa 0%. Ini Pak. Oke, terus karakter lahan. Ya tentu karakter lahan itu apakah tanah itu berat, medium atau ringan. Jadi kalau dekat pantai, begitu hujan jatuh, masuk ke sawah, sebagian langsung perkolasi. Jadi itu hujan efektifnya besar kalau dekat pantai. Tapi kalau tanah liat, itu masuknya sedikit, banyak yang keluar. Topografi, oh ya, datar atau miring. Kalau datar itu banyak yang masuk ke bawah. Kemudian juga pemanfaatan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu bro, tanah tadi bro, misalkan 2 tahun, tanahnya itu meledak-meledak, itu begitu hujan jatuh, banyak yang masuk ke bawah. Nah, tidak ada yang terbuang. Nah, kecuali berbeda kalau baru tahun lalu dipakai tanaman padi. Setelah panen kita tanami kembali. Nah, ini tidak ada bongkahan celah-celahnya. Terus karakter tanaman, oh jelas. Jadi kalau tanaman itu padi dengan singkong, itu hujan yang jatuh, begitu dia masuk ke lahan yang ditanami padi, langsung dia dimakan oleh airnya, itu dipakai padi untuk tumbuh. Tapi kalau singkong itu kan dia jarang-jarang, ini tidak serapat padi. Beda dia menyerap airnya ke dalam tanah. Pola tanam, oh ya jelas. Apakah padi Polowijo atau padi Polowijo itu berbeda ya. Terus pematang, oh ya. Jadi yang spill out tadi itu besarnya spill out tergantung dari tinggi pematang. Kalau petani di Jawa ini biasa tinggi pematangnya itu 15 cm. Artinya air mengenang di sawah setelah 15 cm baru dia meluap. Tapi petani di Sulawesi itu tidak 15 dia. Dia sekitar 8 cm. Jadi begitu sawah tergenang 8 cm dia meluap. Berbeda-beda. Ini petani karakternya berbeda-beda. Kemudian juga lebar dari bukaan pematang itu. Kalau di Jawa ini dia sudah apresiasi terhadap air, jadi pematang lebar bukaannya itu kecil saja, gitu. Mungkin 2 cangkulan saja. Tapi petani lain, misalkan di Aceh, di Sumatera Barat yang airnya berlimpah, itu banyak air yang dibuang, jadi dia mencangkulnya
3 kali cangkulan. Gitu. Oke, terus ya zona basah sama zona kering lain. Jadi kalau Aceh itu banyak air, sedangkan Kupang itu kering, maka hujan efektifnya berbeda. Terus, nah sekarang evapotranspirasi. Jadi evapotranspirasi adalah banyaknya air yang dipakai tanaman untuk tumbuh maksimum. Nah, ini yang pasti dicatat ya, tumbuh maksimum. Kalau tumbuhannya tidak maksimum itu bukan evapotranspirasi. Nah, tumbuh maksimum tadi tergantung ini, temperatur, kelembaban, sinar matahari, angin, evaporasi. Jadi maksudnya begini, ada tanaman airnya banyak. Ya, tanaman A airnya banyak, tanaman B juga airnya banyak. Kalau tanaman A itu di bawah terik matahari, tanaman B-nya itu terlindung dari tanaman-tanaman, jadi tidak ada terik mataharinya berkurang. Maka evapotranspirasinya banyak yang A lagi. Karena begitu ada air, ada matahari, dia tanamannya metabolisme tanamannya itu cepat, tumbuhannya cepat besar gitu. Tapi tanaman yang dia itu meskipun airnya berlimpah, tapi karena dia itu tertutup, terlindung oleh tanaman yang lain, evapotranspirasinya tidak maksimum. Ini Pak lain ya, naik. Oke. Angin jelas, evaporasi jelas. Ini juga datanya harus 10 tahun ya Pak. Oke. Nah, ini nanti semua evapotranspirasi akan sangat mempengaruhi kebutuhan air irigasi. Apalagi nanti untuk perhitungan neraca air. Terus, oh ya ini terus petani Pak sawah. Nah di dalam banjir rencana itu nanti Bapak menghitung yang namanya apa ini? Probabilitas kejadian. Probabilitas kejadian. Jadi kalau kita ingat ilmu statistik, ini minta maaf ini kalau bapak-bapak yang di teknik sipil atau teknik lainnya sudah kenal dengan statistik statistik hidrologi, tapi bagi bapak-bapak yang minta maaf tidak berkecimpung di teknik sipil ya memang nanti diperdalam dengan kawan-kawan. Maksud saya begini, suatu kejadian hujan atau banjir itu ada probabilitasnya. Jadi peluang kejadiannya itu berbanding terbalik dengan periode ulang. Jadi kalau kita ngomong peluang kejadiannya 1%, maka kita berurusan dengan banjir dengan kala ulang 100 tahun. Kalau 2%, 50 tahun. Kalau 4%, 25 tahun. 4% 25 tahun itu artinya begini. Banjir dengan periode ulang 25 tahun akan terjadi dengan peluang kejadiannya 4%. Jadi makin besar peluang kejadiannya, makin kecil debit banjirnya. Nah, kalau 20%, ada peluang kejadian 20%, debitnya ya 5 tahunan. Nah, nanti kita urusannya menganalisis debit puncak. Terus, nah ini penting sekali. Ini bapak-bapak yang ngurus DAK sama yang dari direktorat siapa ini? Mbak Vina ada ini, Mbak Vina. Pak RH, yang dari direktorat. Bu Vina belum hadir, Pak. Bu Vina belum. Ada satunya Pak siapa itu? Pak Rahmat sedang ada. Pak Rahmat. Belum juga. Sedang ada rapat dengan Pak Direktur. Oke, ya. Jadi bapak-bapak sekalian, nanti kalau kita berurusan dengan bendung seperti ini, ya, maka
debit dengan skala ulang tertentu kita terapkan di tempat bagian bangunan yang berbeda-beda. Contoh, pada waktu kita menghitung crash bendung, itu kita pakai Q 100 tahunan. Q 100 tahunan. Tapi kalau kita ngitung puncak tanggul sebelah hulu, kita pakai Q 1000, Pak. 1000 tahunan. Kalau kita nanti ada kolam-mola, ya, itu kita pakai Q 50. Kalau tanggul banjir di sebelah hilir, kita pakai Q 25, Pak. Q 25. Nah, yang terpenting ini, yang terpenting adalah bendung itu nanti kan ada anunya, Pak, sedimen trap-nya. Ya, kita bendung, airnya belok ke kiri, belok kiri, gini, terus di sana ada yang langsung masuk irigasi, dikuras masuk ke sungai lagi. Nah, yang terpenting adalah elevasi pintu penguras. Jangan sampai pada waktu kita kuras, ya, air malah kembali masuk ke sedimen trap. Awas, hati-hati. Maka ambang di pintu penguras, ya, pintu penguras yang di bawah bendung itu sebaiknya kita pakai banjir tahunan kali 40%. Jadi seolah-olah ada Q tahunan lewat, besarnya 40% dari Q tahunan, berapa elevasinya? Nah, itulah kita pakai elevasi pintu penguras di ujung sedimen trap. Ya, Pak, ya. Nanti kalau di tempatnya Bapak-bapak sekalian itu ada konsultan perencanaan, tolong semua dicek ini, Pak. Q 1000, Q 100, Q 50, Q 25, Q tahunan. Nah, bangunan pengelak. Bangunan pengelak itu ada gas dam, ada apa, cover dam, segala macam itu antara Q 5 tahunan sama Q 15. Ini, Pak, betul-betul sangat penting. Tolong nanti Bapak dicatat kalau kebetulan di kabupaten masing-masing itu ada bendung yang harus diperbaiki, gitu. Oke, terus. Nah, tentu perhitungannya kalau teknik sipil ini sudah biasa ini, Pak. Pakai metode analisa frekuensi data aliran. Kalau mau rasional ya Melchior, Widuen, Hasper. Nanti gamma 1, ITB, Nakayasu, Schneider ini sudah sangat biasa, ya. Terus. Nah, ini adalah perubahan iklim. Jadi kalau ada pemanasan global dan perubahan iklim itu menyebabkan sesuatunya itu ekstrim, Pak. Kalau hujan ya hujan besar, kalau kering ya sangat kering sekali, kemudian lamanya kering. Yang dulu biasanya keringnya itu 2-3 bulan, mungkin nanti lama sekali. Jadi banyak yang ekstrim gitu. Nah, untuk puncak banjir itu juga harus dikoreksi, Pak. Dikoreksi kemungkinan adanya global warming sama perubahan iklim. Nah, kita sudah melakukan kerjasama dengan Puskesmas Air Bandung, ternyata koreksinya itu 0,25 sampai 0,5% per tahun. Per tahun. 1/4 sampai 0,5%. Nah, mungkin Bapak-bapak bertanya, loh, terus gimana penerapannya? Nah, ini contohnya. Contoh, Dik. Jadi gini, misalkan Q 100 itu dihitung 250 kubik per detik. Hitung. Nah, diduga kalau kita membuat bendung irigasi umurnya 40 tahun, maka koreksinya ya 0,25 dikalikan 40. 10%, Pak. Sehingga semua Q 100, Q 1000, Q 25, Q 50 itu ditambah 10%. Pak.
110% kali 250. 275. Koreksinya 10%. Kalau kita mempertimbangkan perubahan iklim. Terus bibit andalan juga sama nanti. Bibit andalan itu kita hitung 80% terpenuhi dan 20% gagal. Ya, 80% terpenuhi, 20% gagal. Tentunya bahwa kita hitung setiap periode tengah bulanan dengan data-data selama 20 tahun. Tapi pada waktu kita menghitung neraca air, kita harus mempertimbangkan jangan sampai air di bendung itu diambil semua, jangan. Lihat di hilir bendung itu, jangan-jangan di hilir itu ada pengambilan air minum, ada kolam air deras, ada tambak, ada apa lagi, air untuk industri, segala macam. Jadi harus disisakan, Pak, untuk yang dihilir. Terus, metodenya nanti yang kita punya ini ya, tentu pakai analisa frekuensi kalau punya data aliran. Tidak punya ya pakai VanMook atau NRK. Ya, seperti halnya koreksi debit puncak. Ini juga koreksinya sama, 25% sampai 0,25 sampai 0,5% setiap tahun. Jadi kalau debitnya itu debit andalan 50 debit per detik, maka dia dikurangi 10%, jadi 90% kali 50 dengan 45 meter kubik. Terus, oh ya, terus. Nah, ini kalau kita ngomong tentang ketersediaan air, ya, itu tentu tadi dengan analisa VanMook atau NRK, ya. Kemudian keperluannya, jangan apa ya? Maksud saya, memang utamanya kita irigasi, ya, membangun bendung dan irigasi untuk keperluan air yang kita belokkan untuk keperluan irigasi. Tetapi kalau ada air sisa, itu boleh kita sediakan nebeng di irigasi, ya. Misalkan air minum, dia mau nebeng, nanti ngambil di saluran sekunder sana, ya asal ada perjanjiannya, hanya diizinkan berapa kubik detik, tanda tangan. Terus nanti ada lagi tambak minta, oke, ini ada sisa air irigasi, silakan. Kalau tidak ada sisa, ya mestinya kita nggak bisa. Nah, yang agak repot itu kalau nanti bapak-bapak di lapangan itu ada keperluan membuat mikrohidro. Wah, ini hati-hati. Mikrohidro ini hati-hati. Kenapa? Karena air yang mengalir itu dipakai untuk memutar turbin agar menghasilkan listrik. Tapi irigasi itu memerlukan pengeringan dalam setahun itu setidak-tidaknya itu 2 minggu dikeringkan itu untuk keperluan memeriksa kerusakan, perbaikan pasangan dan sebagainya. Itu dikeringkan. Nah, pada waktu dikeringkan, turbinnya berhenti. Kalau turbinnya berhenti, listriknya mati. Siap nggak dengan listrik mati selama 2 minggu itu? Karena ayam yang di kulkas ya bau, ya. Daging sapi juga bau. Nah, ini harus ada perjanjian dengan yang punya usul mikrohidro itu. Oke. Terus, nah kalau gini, tadi sudah kita bicarakan kebutuhan air, ya, hujan efektif 70%. Nah, perkolasi paling bawah itu. Perkolasi itu berapa biasa? Nah, kita biasanya itu besarnya 1 sampai 3 mm per hari. 1 sampai 3 mm per hari.
Terus di penyiapan lahan. Nah, jadi sebelum ditanam itu kita melakukan penyiapan lahan. Penyiapan lahan itu ya dalam satu petak tersier kira-kira saja tidak bisa serentak itu. Ya, dalam satu petak tersier. Petani datang silih berganti sesuai dengan kesempatan dia terjun ke sawah. Kita tidak bisa paksa-paksa satu blok tersier, ayo hari Senin semuanya, itu tidak bisa. Nah, biasanya 1,5 bulan. Air yang diperlukan untuk pengolahan sawah itu 200 mm. Nah, nanti menjelang penanaman tambah 50 mm. Tapi ada lagi kalau sebelum pengolahan sawah itu tanahnya berok, meletak, merekah itu 200 mm nggak cukup, dia perlu 250 mm. Ya, oke. Terus kita sekarang memakai rumus Van Goor en Zijlstra yang merupakan hasil penyelidikan di Malaysia, ya, dengan rumus ini kebutuhan air irigasi. Ya, nanti dilihat di KP 01 sudah kita buatkan. Saya tidak ada waktu untuk ngomong tentang ini, lebih dalam tentang rumus ini, tapi nanti rumusnya ini dipakai, caranya seperti apa nanti contoh di KP ada. Kriteria perencanaan irigasi 01. Terus, nah ini besarannya, K itu adalah MT per S, ya, di mana T-nya itu jangka waktu penyiapan lahan, S-nya itu kebutuhan penjenuhan, M-nya itu kembali di kebutuhan air untuk mengganti kompensasi kehilangan akibat evaporasi dan perikolasi. Oh, M itu evaporasi dan perikolasi. Terus ya, neraca air. Jadi nanti pada waktu bapak-bapak itu mengkontrakkan pekerjaan, ya, sungai ini ada bendung mau kita buat irigasi, berapa air yang bisa dipakai untuk keperluan sawahnya berapa hektar. Nah, tentu tidak bisa langsung, kita harus dengan coba-coba, airnya dihitung dulu, debit andalannya. Setelah itu sawahnya berapa hektar, kita coba gini-gini, oh kebesaran kecilkan lagi. Nah, kadang-kadang malah neraca air itu kita hitung dengan sistem golongan, ya, atau rotasi gitu. Kalau dia terjadi defisit pada waktu kita menghitung neraca air itu, bagaimana caranya? Karena pada waktu kita merencanakan itu neraca air tidak boleh defisit, tidak boleh dia. Harus positif semua, artinya air itu berlebih. Atau kalau istilah K, faktor K-nya itu harus lebih besar 1, Pak. Lebih besar 1 pada waktu pernah. Nah, kalau faktor K-nya itu kurang dari 1, ini ada masalah yang defisit. Cara ngatasinya dengan 3 ini. Ya. Nomor 1, luas daerah irigasi dikurangi. Oh, pasti itu. Kalau tadi kita mencoba dengan 5.000 hektar, defisit kita kurangi, misalkan 4.500. Masih defisit lagi, kecilkan lagi 4.000 gitu. Atau melakukan modifikasi dalam pola tanam. Oh, jadi hektarnya dipertahankan, tapi tanamannya dimodifikasi. Maksudnya begini, kalau semula itu MT1 padi, MT2 padi, MT3 palawija, oh ya sudah, MT2-nya itu jangan padi 100%. MT2 misalkan kombinasi, padinya 40%, palawijanya 60%.
Gitu. Nah, ini modifikasi pola tanam. Kemudian yang kedua itu rotasi, teknis golongannya kita modifikasi. Maksudnya digeser ini, Pak. Bagi bapak-bapak yang pernah melakukan irigasi, misalkan gini, MT1 di Jawa ini, MT1 itu biasanya mulai tanggal sebentar. Oktober, April, 1 Oktober. Ya. Ya. Asep. Ya, Oktober. 1 Oktober. Jadi MT1 1 Oktober, MT2 berapa, MT3 berapa. Ternyata divisit. Oh, kalau divisit ya sudah, kita geser. Jangan 1 Oktober, 15 Oktober. Coba lagi. Divisit lagi. Geser lagi. 1 November. Gitu, digeser gitu rotasinya ya. Sampai kita dapatkan raca air yang tidak pernah divisit. Terus, nah sekarang itu yang irigasi ya. Saya teruskan sekarang yang morfologi sungai. Jadi morfologi sungai ini sangat penting karena nanti kita pada waktu bangun irigasi itu ada urusannya dengan sungai gitu. Tapi sungainya sendiri sudah ditangani Direktorat Sungai, bukan Direktorat Irigasi hanya berurusan sungai saat kita membangun bangunan irigasi di sungai, yaitu bendung, atau talang, atau sifon yang di sungai itu. Untuk itu kita harus tahu ilmu morfologi sungai. Gitu. Oke, saya mau jelaskan. Ada 3 hal yang akan kita bicarakan sekarang ini. Pertama, pemahaman mengenai pengaruh fluvial dan pembentukan sungai. Kemudian stable channel dan pengaruh kegiatan manusia dan bangunan terhadap sungai. Ini yang akan kita bicarakan, Pak. Ini kita nanti sampai dengan jam 10.30. Ini baru jam 9. Oh, oke. Kalau gitu masih banyak waktu. Lebih baik saya buka tanya jawab khusus untuk data irigasi. Kita ngobrol-ngobrol dulu, Pak. Silakan, Bapak-bapak, kita ngobrol dulu tentang data irigasi yang baru saya sampaikan. Silakan langsung saja. Tolong dari mana, sebutkan namanya, Pak. Saya bisa. Bisa? Mohon Dari izin. mana? Saya Ibu Susi dari Dinas Cita Karya SDA Provinsi Sulawesi Tengah. Ini Pak. Sulawesi Tengah. Saya Sulawesi Tengah 10 tahun di sana. Oh, luar biasa. Pak, saya baru dilantik jadi Kepala Bidang IRWA. Makanya baru berkenalan. Luar biasa, Pak. Apa yang Bapak share hari ini? 92 sampai tahun 99 saya di sana. Zaman Pak Gubernurnya Lama Jitu. Saya waktu itu masih kuliah barangkali Pak ya. Oh iya, iya. Iya Pak, silakan. maaf Pak, ini untuk ya apa idealnya kita menentukan Q100, Q50, Q25 atau apapun itu berdasarkan apa Pak? Apakah dari debit yang terbesar yang sesuai umur itu atau ada pertimbangan teknis lainnya? Terima kasih. Oh, ya, itu nanti pakai statistik hidrologi. Jadi kita punya data misalkan 20 tahun ya, Bu. Data 20 tahun ya. Setiap tahun
debit puncaknya berapa. Tahun, misalkan data 20 tahun tadi, dari tahun, sekarang 2020, oke, tahun 2000, debit puncaknya berapa? 2001 debit puncak berapa? 2002 debit puncak berapa? Terus saja gitu, Bu. Nah, kita punya data 20. Nah, dengan data 20 tadi, dengan teknik statistik ya, itu kita bisa menghitung berapa di periode 100 tahun, berapa di periode 50 tahun, berapa di periode 1000 tahun, gitu Bu. Itu ya. Jadi kita harus punya data dulu, Bu. Jadi perhitungan statistik itu berdasarkan atas historical data. Data historis yang lalu selama setidak-tidaknya 20 tahun, Bu. Kalau kita ingin menghitung debit banjir itu 20 tahun. Nah, Ibu ini kalau di Sulawesi itu ada apa? Bendung, wah yang sekarang terkenal Bendung Gubasa ya. Ya. Bendung Gubasa itu dulu kita punya data 30 tahun, ya kita hitung gitu. Saya dengan data statistik. Nah, nanti penerapannya pada waktu nanti Bu Susi punya konsultan, teknik menghitung bagian-bagian bangunannya berbeda-beda. Tanggul banjir di hulu kita pakai Ki 1000. Tanggul banjir di bawah Ki 25 saja. Ya. Ya. Kalau Kola-Mola Ki 50 gitu. Ya. Oke, terima kasih. Silakan lainnya. Oke, makasih Pak. Ya. Bagaimana Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Ya, Pak. Ya, bisa tanya dari dengan Ajib, Kepala Bidang PSDA Kabupaten Bone Bolango, Silakan Pak. Provinsi Gorontalo. Oke, silakan Pak. Provinsi Gorontalo. Yes. Oke, silakan. Ya, terima kasih narasumber. Selama ini kan perencanaannya kita ini kan dilaksanakan oleh konsultan perencana. Yang ingin kami tanyakan, apa saja yang harus kita evaluasi, yang harus kita periksa dari hasil perencanaan dari pihak konsultan, baik itu SID maupun lain-lainnya, menyangkut pelaksanaan nanti pada pembangunan di lapangan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini Pak, pertanyaannya Pak siapa ini Pak? Maaf. Ajib Pak, dari Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabnya bisa 1 hari 1 malam. Tapi nggak apa-apa. Saya akan kasih garis besarnya saja ya Pak ya. Ya, yang pokok-pokok saja Pak. Hasil perencanaan dari konsultan, karena ini perlu kita tahu. Terima kasih. Oke. Nomor 1 adalah data dulu Pak ya. Data yang dia kumpulkan ini Bapak cek ya, datanya ini benar atau tidak. Ya. Kalau tidak tentu di-screen dulu. Ya, di-screen. Ya, kalau sudah benar kemudian dianalisa. Itu dulu Pak ya. Data-datanya dianalisa. Yang nomor 2 ini kalau irigasi ini Pak. Tadi yang saya katakan kebutuhan air untuk tanaman di sawah itu berapa? Kebutuhan airnya dihitung dulu berapa Pak? Ya. Kebutuhan air di sawah itu dengan kebutuhan air di bendung berbeda Pak. Jadi biasanya kalau di sawah itu besarnya 60% dari bendung yang kita dari bendung. Maksud saya begini. Kalau air dari bendung itu 1 kubik, di tengah jalan primer hilang, di sekunder hilang, di tersier hilang.
Nah, nanti masuk ke sawah itu tinggal 60%. Ya, gitu. Atau sekarang dibalik, kalau di sawah itu perlu 1 kubik, maka yang di mana itu? Yang dari bendung itu kira-kira 1 dibagi 0,60, Pak. Ya, 1,6 atau 1, berapa kubik gitu. Nah, untuk itu yang perlu Bapak cek kebutuhan air di sawahnya berapa. Tuh. Setelah kebutuhan air sawahnya berapa, kemudian tersiernya membesar, sekunder sama primer gitu. Maaf, ini baterai saya low, saya minta charge dulu. Oke. Lanjut. Oke. Nah, setelah kebutuhan air di sawah, ya Pak, Bapak cek, itu dimensi salurannya besarnya berdasarkan kebutuhan air di sawah ini. Dimensi salurannya itu. Setelah ketemu dimensi, kita pada penggambaran. Nah, teknik menggambarnya, Bapak harus mengikuti Pak KP. KP itu kriteria perencanaan 07, itu tata cara penggambarannya, Pak. Tata cara penggambaran. Maksud saya begini, jadi tebal huruf sama tebal garis itu sudah ditetapkan, Pak, cara menggambarnya. Kemudian layout, kemudian cross-nya, dan sebagainya. Kalau saluran irigasi ya ada long, gitu ya. Kemudian ada cross, itu di KP 07, Pak, itu sudah dijelaskan. Ya, kayak itu. Nah, sekarang kalau bendung. Bendung itu terutama Bapak harus cek lokasi bendung. Nah, lokasi bendung yang paling jos itu seperti apa. Nah, Ibu Yin besok pagi mungkin atau 2 hari lagi akan menceritakan teknik memilih lokasi bendung, Pak. Ada 11 syarat itu, ada 11 syarat. Nanti besok Bu Yiniarti yang akan menjelaskan. Kedua, mengenai lebar bendung. Itu penting. Jadi antara tembok kiri sampai tembok kanan, ya itu lebarnya berapa. Ini besok Bu Yin akan jelaskan, Pak. Lebar bendungnya seberapa gitu. Nah, setelah lebar bendung sama lokasi bendung ditetapkan, kemudian menghitung itu tadi yang saya ceritakan, Ki 100, Ki 1000, Ki 50, Ki 25 tahun, dan sebagainya itu harus ada hitungan serinya, Pak. Berapa itu? Ya. Setelah itu berapa, kemudian penerapan puncak banjir. Ya betul, puncak banjir, Pak. Puncak banjirnya itu, ya. Setelah itu tentu dia mulai menggambar bendung yang nantinya itu akan ada beberapa analisa stabilitas, tidak boleh geser, tidak boleh guling, tidak boleh tidak boleh geser, tidak boleh guling, tidak boleh terperosok. Tidak boleh terperosok. Guling. Ya, guling, geser, guling, sama guling. Ini, Pak. Longsor. Apa itu? Bukan longsor, itu loh. Tegangan yang terperosok ke bawah itu loh. Daya dukungnya itu lebih kecil dari muatannya, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Ya. Itu. Terus kemudian
analisa mengenai erosi bulu, Pak. Jadi jangan sampai dia itu aliran air di bawah bendung tadi itu menyebabkan dia piping. Nah, biasanya ya, itu panjangnya lantai Pak, tolong dicatat, itu sekitar 8 kali. 8 kali beda tinggi air, Pak. Tinggi bendung. Kalau misalkan tinggi bendungnya itu 4 meter, lantainya ya 8 kali 4, 32 gitu, Pak. Ya kira-kira itu aja, Pak. Kira-kira itu. Tapi kalau nanti ada waktu khusus saya ke Gorontalo, kita ngobrol-ngobrol lah. Di sana mungkin 1 hari, 2 hari. Boleh. Iya. Insya Allah, Pak. Ya, Pak. Ya, nanti. Ya, oke. Terima kasih. Saya kira seterusnya. Baik, ini ada Ya, yang sama-sama. Makasih. dari chat, Pak, saya bacakan. Ya, silakan. Ini dari rekan kami di Direktorat IRWA, ada Pak Demis. Menyatakan terkadang data hidrologi yang tersedia di lapangan tidak ideal, bahkan kadang tidak tersedia. Pertanyaannya, mungkinkah perhitungan debit untuk perencanaan bendung maupun jaringan irigasi menggunakan data hujan satelit? Terima kasih. Yang hujan satelit tadi sebenarnya tergantung dari mau dipakai untuk menghitung apa gitu ya. Begini, kalau kita menghitung puncak banjir, saya setuju itu data dari satelit itu, karena kita kan hanya urusannya masalah besarnya debit ya. Tapi kalau dipakai untuk menghitung neraca air, ini hati-hati. Kenapa? Karena neraca air itu kaitannya dengan kebutuhan air tanaman, ya, kebutuhan tanaman atas air. Yang kita hitung harian. Maksudnya begini, kalau hari ini perhitungan kita meleset, ya, padi kita itu bisa stres. Apalagi meleset 3 hari bisa stres. Gitu. Dengan kata lain, pakai satelit itu saya setuju asal tidak dipakai untuk menghitung neraca air kebutuhan tanaman. Itu aja. Saya lebih suka dicek juga dengan data hidrologi pada das di sekitarnya, Pak. Ya, satelit oke, das sekitarnya juga oke. Apa itu kita cek gitu, kita bandingkan. Oke, terima kasih. Terus, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Silakan Pak. Ya, saya Ilham Pak dari Dinas PUPR Kabupaten Maros, bidang sumber daya air, Pak. Yes. Ya, Pak. Izin Pak, mau bertanya ini, Pak. Halo, Pak. Ya, silakan. Pak, saya mau tanya, Pak, apakah nilai NFR itu bisa kita ketahui dari karakteristik tanah, Pak? Mengingat kalau kami menghitung lewat perhitungan tadi, lewat rumus tadi, data kami ini Pak kurang akurat, Pak. Dan waktu yang kami disediakan untuk merencanakan suatu jaringan itu terbatas, Pak. Pertanyaan saya, apakah karakteristik tanah dapat kita jadikan acuan untuk mendapatkan nilai NFR tadi, Pak? Terima kasih. Bagus, pertanyaannya sangat bagus. Kalau karakteristik tanah itu hanya bisa kita pakai yang P saja, Pak, perkolasi. Ya, tapi evapotranspirasi itu tidak bisa. Jadi lebih baik ya harus cari data-data komplit untuk bisa menghitung evapotranspirasi potensial. Nah, karakteristik tanahnya hanya untuk perkolasinya saja. Nah, kemudian hujan efektif itu juga kita harus bisa menghitung.
Jadi kan evapotranspirasi tambah P minus RE itu harus Pak. Nggak bisa kalau hanya karakteristik tanah kemudian NF sekian itu nggak bisa Pak. Tetap harus ada data evapotranspirasi sama hujan efektif. Satu kali lagi Pak, satu lagi silakan. Silakan Bapak, tadi Bapak Ilham raise hand, Bapak Ilham dari Kabupaten Bone. Ya dari Bone silakan. Ya, terima kasih Pak Sukrasno sebelumnya atas materi yang diberikan dan ilmunya. Saya ingin bertanya terkait dengan mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman atau rekan-rekan lainnya sama pengelola DAK khususnya yang terlibat langsung dalam perencanaan. Di DAK itu kan Pak ada beberapa menu, di situ ada pembangunan, ada rehabilitasi gitu ya. Nah, terkait dengan materi ini, khususnya terkait dengan analisis data hidrologinya, mungkin bisa diberikan gambaran kepada kami, apakah proses dan kebutuhan data basic design untuk kegiatan pembangunan itu sama dengan kegiatan rehabilitasi, mengingat skop pekerjaannya beda ya tentunya. Atau mungkin di sana ada kriteria-kriteria lain ditetapkan dalam aturan terkait dengan pemilihan data teknis seperti itu. Ya, itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, kalau boleh sekalian dalam satu kesempatan ini, pertanyaan yang kedua terkait dengan kondisi data, ketersediaan data-data di tempat kami. Taruhlah misalnya data curah hujan dan data debit. Sementara misalnya untuk debit historis untuk pencatatan debit teman-teman yang ada di daerah-daerah yang saya sudah terbangun. Itu rata-rata di sini sekedar estimasi saja karena alat-alatnya hampir dikatakan belum ada yang pengukuran debit untuk daerah-daerah kewenangan kabupaten paling kecil-kecil itu. Nah, saya ingin bertanya, apakah ada standar yang digunakan untuk semacam memverifikasi dan memvalidasi data-data yang kurang seperti ini, Pak, untuk mengurangi ketimpangan data yang dipakai dalam basic analisis untuk perhitungan hidrologinya gitu. Karena sebagaimana kita tahu mungkin bersama bahwa jika data inputannya yang kita input misalnya atau yang kita pakai untuk menganalisis tidak menggambarkan kondisi real atau paling tidak mendekati kondisi lapangan, itu yakin saja bahwa hasil analisis juga akan sangat jauh, entah itu apakah overestimate atau underestimate. Maka hasilnya kadang analisis dimensi-dimensi itu aneh-aneh Pak. Di sini analisis dimensinya salurannya mungkin boleh dikategorikan tingkatnya tersier dengan luas layaran kecil, itu malah dapat ke bagian dimensi yang besar. Mungkin seperti itu. Mungkin ada tips atau semacam ilmu yang bisa Bapak berikan dari pengalaman selama ini berkecimpung di dunia irigasi, Pak. Mohon dibagi. Terima kasih. Mungkin itu saja untuk sementara. Terima kasih. Wah, pertanyaannya komplit ini. Yang pertama dulu. Pembangunan baru maupun rehab itu memang harus ada data, istilah tadi basic design. Ya desain lah. Tentu kalau tidak ada data desainnya untuk Bapak memperkirakan biayanya bagaimana gitu ya. Contohnya begini, kalau kita mau merehab sesuatu itu biaya yang diperlukan untuk merehab itu harus ada data tentang tingkat kerusakan. Ya. Kalau tingkat kerusakannya itu jelek sekali, ya, tentu artinya tingkat kerusakannya itu sangat besar, rusak sekali, perlu biaya mahal. Kalau tingkat kerusakannya itu kecil, biayanya juga biaya rehab kecil gitu. Nah, itu semua dibuktikan dengan adanya basic design tadi atau desain rehab gitu loh, Pak. Nah, sekarang kalau baru apalagi? Baru itu harus mutlak itu, Pak. Gambarnya itu harus ada untuk bisa secara teknis kayak apa gitu Pak, harus ada itu. Yang pertama. Yang kedua, mengenai itu data ya, kita itu urusannya data itu hanya Pak, dua, data curah hujan
data aliran sungai. Ya. Yang paling bagus data aliran sungai, paling bagus itu untuk keperluan menghitung puncak banjir dan debit andalan. Kalau ada data aliran sungai itu sangat bagus. Tapi kita tahu memang beberapa kabupaten tidak lengkap ya datanya. Maka kalau dia tidak lengkap, ya sudah terpaksa pakai data curah hujan dikorelasikan menjadi data aliran. Jadi curah hujan ada perhitungannya kalau rasional ya Meteor, Wedgewood sama Hasper menjadi suatu data debit gitu. Kalau debit andalan ya kita pakai VanMook, data-data hujan kita hitung pakai VanMook atau pakai NRECA gitu Pak. Begitu. Nah, sekarang mungkin Bapak tanya lagi, kalau tidak ada data curah hujan, ya sudah cari data curah hujan tetangganya. Tetangganya. Tapi tetangga tadi juga kalau bisa yang karakter dasnya itu mirip-mirip dengan temannya Pak Ilham ya, mirip-mirip gitu. Kalau dia jauh tidak mirip ya kita harus kasih koreksi ya. Kita harus kasih koreksi gitu Pak. Harus ada koreksi. Koreksinya ini yang tidak gampang, harus nanti minta advis ahli hidrologi. Gitu. Oke, saya kira saya cukup sekian. Saya lanjutkan morfologi. Nanti kalau ada sisa waktu kita bisa tanya jawab lagi Pak. Siap. Atau satu lagi boleh? Satu lagi. Maaf. Satu lagi. Ada satu lagi yang mau tanya? Mohon izin Pak, ini ada yang masuk dari chat. Yes, silakan. Satu aja. Dari Merviliani Patandianan. Mohon izin bertanya, apakah perhitungan kebutuhan air yang digunakan dalam KP ini digunakan untuk semua jenis irigasi? Atau ada juknis spesifik untuk perencanaan jenis irigasi lainnya seperti irigasi rawa ataupun irigasi tambak? Oh, oke. Kalau irigasi tambak itu jelas masalah ikan ya. Itu lain ya. Keperluan air untuk ikan itu lain. Nanti ada lagi itu ya. Yang saya bicarakan tadi memang hanya untuk tanaman utamanya tanaman padi dan tanaman palawija gitu ya. Nah, kalau rawa itu sama. Rawa itu sebenarnya kalau dia itu irigasi rawa, maka kaidah-kaidah keirigasiannya harus mengikuti irigasi. Sama Bu kalau irigasi rawa. Sama. Dengan irigasi permukaan, tidak berbeda. Oke. Saya kira saya lanjutkan morfologi sungai. Nanti kalau ada yang tanya bisa nanti sekaligus di sana ya. Ada 3 yang kita bicarakan. Ini tadi. Terakhir ini pengaruh kegiatan manusia dan bangunan terhadap sungai. Halo, Oke, Pak, izin. Ya. Oh, kenapa Bu? Halo. Halo. Silakan Bu, silakan. Silakan Bu. Halo, suara saya kedengaran nggak Pak ya? Halo? Ya, sudah. Ya, kedengaran Bu. Oh ya, saya mohon maaf ini jaringan internet di sini agak kurang stabil. Pak, ini terkait dengan pertanyaan saya yang tadi. Ini kan untuk perhitungan kebutuhan air di jaringan irigasi. Jadi kan kalau saya baca di kriteria perencanaan 01 tentang jaringan irigasi itu kan ada pernyataan yang menyatakan bahwa sebuah peta tersier itu dari luas keseluruhannya idealnya itu maksimal 50 hektar, bisa mentok sampai 75 hektar karena itu berhubungan dengan kebutuhan airnya. Nah, itu maksudnya seperti apa ya Pak ya? Saya kurang mengerti. Dan bagaimana dengan, karena kadang-kadang saya menemukan di beberapa jaringan irigasi itu yang existing, jadi kadang-kadang ada jaringan irigasi yang belum ada perencanaannya di lapangan. Nah, ada yang dia belum punya peta tersier, bahkan dia langsung ke peta sekunder atau langsung ke peta primer. Nah, bagaimana perhitungan kebutuhan airnya untuk itu, dan bagaimana dengan peta sawah yang
untuk petak-petak sekunder dengan primer itu Pak, gitu Pak. Untuk luasannya maksud saya. Oh, oke. Terima kasih. Ini jadi yang Ibu tanyakan ini ada 2 masalah ya. Iya Pak. Pertama besaran dari tersier, yang kedua apa tadi? Yang kedua bagaimana dengan jaringan irigasi yang dia langsung dari petak sekunder atau petak primer gitu Pak. Jadi nggak ada petak tersiernya. Ya. Saya sangat prihatin kalau ada suatu irigasi tidak ada petak tersiernya ya, karena apa ya? Karena di dalam petak tersier itu P3A akan berperan di situ, Bu, akan berperan di situ gitu ya. Kok bisa tidak ada? Artinya bahwa dari sekunder langsung wes gitu sawah yang tidak karu-karuan gitu ya. Ya, oke. Tapi sebenarnya idealnya tetap harus ada petak tersier, di mana di dalam petak tersier tadi ada sadap tersier. Ya. Ada sadap tersier, kemudian nanti di dalam petak tersier ada outlet pembuang tersier, gitu. Jadi di dalam suatu petak tersier itu ada satu input atau satu permasukan yaitu sadap tersier, dan ada satu output yaitu outlet pembuangan gitu. Nah, itu semua dikelola oleh petani. Jadi saya menduga yang hanya primer sama sekunder itu ya awut-awutan ya nanti ya. Awut-awutan bagaimana para petani itu membagi air gitu. Sangat awut-awutan gitu. Sebaiknya segera harus kita tangani, tersiernya harus kita bangun gitu. Harus itu. Itu nomor 1. Yang nomor 2 mengenai ukuran. Jadi sebenarnya saya koreksi sedikit saja, tapi Ibu benar. Jadi antara 50 sampai 80 hektar, Bu. Ya, 50 sampai 80 hektar idealnya. Tapi dalam keadaan terpaksa, kalau di Sulawesi itu atau Sumatera itu kepemilikan petani kan besar-besar, itu boleh sampai 100, Bu. Ya, itu. Idealnya 50 sampai 80, keadaan terpaksa boleh 100. Nah, pertanyaannya kenapa kok 50 sampai 80? Ini alasannya adalah optimalisasi manajemen tersier dan manajemen air tersier. Gitu. Kita optimalkan. Maksudnya begini. Di Jawa itu satu petani hanya milik setengah hektar. Maka kalau 80 hektar itu akan ada petani di dalamnya 160 petani. Padahal nanti tersier itu kan gotong royong P3A. Baik memelihara saluran, kemudian membagi air, menggaji ulu-ulu, segala macam itu kan saweran, Bu, antar petani itu karena dia tanggung jawabnya mengelola tersier. Saweran. Ya. Nah, pada waktu saweran itu mengurusi 180 orang ini, ya 80 kali 2, 160 orang itu sudah cukup repot ya. Kita anggap optimumnya di situ. Sehingga kalau sampai 300 hektar, wah, berurusan dengan orang 600 sengsara gitu, sengsara. Maka sudah kita khususkan antara 50-80 itu adalah angka yang paling optimal dalam mengelola infrastruktur tersier dan mengelola air di tingkat tersier. Gitu, Bu, jawabannya. Oke, Bapak sekalian, nanti kita diskusikan lagi. Saya lanjutkan dulu morfologi sungai ya. Terus, Dek. Ya, jadi ini kita mulai dari zona zona pemasok sedimen. Jadi kalau kita bayangkan suatu gas itu di sebelah atas itu ada pegunungan, terus di bawahnya itu kaki gunung, nanti ada daerah mengangkut sedimen, kemudian di dataran itu tempat dia penerima sedimen. Ya.
Nah, di tempat yang pemasok sedimen ini karakter sungainya itu curam. Bentuknya V, ya, kecepatannya tinggi, miring, ya, apa itu? Curam, kecepatan air besar, batuannya itu besar-besar, bisa satu boulder. Kalau kita melihat tempatnya Mbak Susi itu di Gumbasa, ya, kita sebelah atas itu bouldernya besar-besar, tapi nanti di bawah dekat Sungai Palu dia sudah berupa pasir. Nah, kita ini zona 1, zona pemasok sedimen. Terus, Mbak. Nah, di tengah itu zona transport sedimen. Zona transport sedimen ini terletak di bawahnya, ya, di hilirnya tadi, tempat di mana sedimen itu dibawa ke bawah. Tapi batuannya sudah mulai batu kerikil. Kalau di Sulawesi namanya batu mangga. Batu kerikil, batu mangga, krakal, ya. Sebagian sudah jadi pasir. Ini akibat dari batuan boulder yang gede tadi terangkut ke bawah, dia berbenturan satu sama lain, kena panas, kena dingin, pecah jadi 2. 2 pecah jadi 4, 4 pecah dari 8, 16, terus kecil sampai menjadi nanti pasir dibawa ke bagian hilir. Ya. Kemudian sungai di bawahnya ini sudah mulai dia itu meander, bergerak ke kiri ke kanan, ya, sudah mulai membuat meander. Kalau tadi yang di pemasok sedimen yang di atas tadi dia itu curam, lurus dan terjal. Kalau ini sudah mulai ada meander. Terus, nah ini zona yang zona ketiga. Ini adalah zona pengendapan. Ya, setelah zona 1 dan 2 lebih ke bawah lagi, di situ ada pasir kasar sama pasir halus campur lanau. Ya, biasanya di pantai. Kalau di pantai ini sungainya ya dangkal, lebar, penuh sedimen kasar, sedimen halus, dan karakternya sering terjadi banjir. Ini yang di bawah itu. Nah, di sini sudah banyak satwa liar, ada ikan, ada kodok, ada yuyu. Yuyu itu apa? Kura-kura dan lain sebagainya. Ya, sering terjadi banjir. Lebar, dangkal, penuh sedimen, terjadi banjir. Jadi nanti di dalam pikiran kita, Bapak-bapak sekalian, kalau Bapak berurusan dengan bangunan yang mau kita pasang di sungai, dia itu zona 1, apa zona 2, apa zona 3. Karena masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Kalau zona 1 itu batuannya besar-besar, Pak, 1 bibit itu. 1 meja itu. Ya. Kemudian ke bawah itu sudah batuannya 1 kepala manusia, batu mangga, krakal, kerikil, pasir kasar. Ke bawah lagi pasir kasar, pasir halus dekat pantai. Terus, nah kemudian kita bicara tentang bentuk sungai. Bentuk sungai ini nanti akan kita bagi 3, Pak. Sungai muda, sungai dewasa, sungai tua. Sungai muda adalah bentuk awal alur sungai. Biasanya berbentuk V. Ya. Alur tidak beraturan dan terdiri dari beberapa bagian. Bagian tertentu mudah tererosi. Ya, di atas tentu dia tererosi. Ya, itu. Kemudian sungai dewasa adalah perkembangan selanjutnya dari sungai muda dengan sifat-sifat lembah sungai yang cukup besar, lebar. Kemudian dasar sungai relatif datar, ya berkurang. Formasi tebing terbentuk dari hasil longsoran. Oh, jadi tebing kiri kanan sering ada longsor. Kemudian
relatif dia flat atau datar. Setelah sungai dewasa menjadi sungai tua, merupakan perkembangan selanjutnya dari sungai dewasa sebagai akibat dari proses erosi dan sedimentasi yang terus-menerus. Lembah sungai terbentuk dengan lebar sungai lebih lebar lagi, dan kemiringan dasar sungai menjadi landai, ya agak landai. Meander dan panjang meander yang terbentuk masih lebih sempit dari lembah dari sungainya. Ciri lain dari sungai tua adalah kanan kirinya sungai terbentuk tanggul alam dan banyak terbentuk rawa-rawa. Nah, ini yang gambar sebelah kiri ini. Jadi secara alamiah akan ada tanggul. Ya, akan ada tanggul dan nanti akan ada danau. Terus, Dek. Nah, ini contohnya. Sungai tua itu. Ya. Dengan perjalanan waktu, proses erosi berjalan terus, baik melalui proses erosi permukaan maupun erosi yang terjadi di badan sungai. Disertai longsoran-longsoran tebing, maka material hasil erosi tersebut akan terangkut ke arah hilir, sehingga terbentuk tebing-tebing sungai yang berfungsi sebagai batas alur sungai dan pembentukan meander sungai. Ini Pak gambarnya, terbentuk meander seperti ini. Dengan banyaknya angkutan sedimen yang terbawa arus sungai, maka seterusnya sedimen tersebut akan diendapkan di daerah yang relatif rendah dan selanjutnya akan terbentuk dataran banjir. Pada tempat-tempat tertentu di hilir dekat muara, di mana kemiringan sungai relatif datar lagi dan turbulensi aliran itu kecil, akan terjadi endapan sungai yang selanjutnya akan membentuk delta sungai. Ini adalah cerita tentang formasi dari delta. Terus, Dek. Nah, kemudian ada lagi suatu formasi yang disebut lensa pasir atau kipas aluvial. Jadi kalau ada aliran sungai dari bukit, keluar dari bukit, pas di tumit bukit itu, ya, akan membentuk lensa pasir atau kipas aluvial. Lensa pasir terbentuk pada tempat di mana terjadi peralihan dasar sungai yang curam ke dasar sungai yang datar, seperti ini. Dengan adanya perubahan dasar sungai yang sekonyong-konyong dari curam ke yang datar, akan terjadi pengendapan. Oh jelas, kalau curam terus kemudian datar itu pasti dilepaskan. Apa itu? Pasir, endapan itu, endapan dilepaskan. Dan selanjutnya akan terjadi lensa-lensa pasir. Proses terjadinya lensa pasir hampir sama dengan proses terjadinya delta, dan keduanya akan memperkecil kemiringan dasar sungai beserta kecepatan. Ini lensa pasir, Pak. Lensa pasir. Nah, kalau kita ingin mempelajari mengenai morfologi sungai, hal yang sangat membantu adalah melakukan studi terhadap profil dan situasi sungai secara keseluruhan. Dari situasi sungai secara keseluruhan akan nampak sejarah terjadinya sungai sebagai suatu proses yang berkembang dari waktu ke waktu. Ya, dari waktu ke waktu berubah itu sungai itu.
Sebagai contoh, dengan adanya rekayasa perubahan terhadap sungai, akan terlihat pengaruhnya terhadap sistem sungai secara keseluruhan. Oh, jadi kalau kita mempengaruhi sungai di suatu tempat, maka akan terjadi perubahan-perubahan sungai secara keseluruhan. Gitu. Terus, nah ini kita ngomong alur bercabang atau braided stream. Alur sungai bercabang adalah alur sungai yang terdiri dari beberapa alur dengan alur satu dan lainnya saling berhubungan. Nah, ini dia sudah terbelah ke kiri dan kanan. Penyebab utama terjadinya alur bercabang adalah tingginya beban sedimen dasar, sehingga arus sungai tidak mampu untuk mengangkutnya. Apabila beban sedimen bertambah banyak, maka proses pengendapan akan terjadi sehingga dasar sungai akan naik dan berakibat kemiringan dasar sungai juga bertambah. Dan selanjutnya akan terjadi keseimbangan. Dengan bertambahnya kemiringan dasar, maka kecepatan air akan naik. Dan selanjutnya akan terbentuk beberapa alur cabang sehingga secara keseluruhan sungai akan menjadi lebih lebar. Jadi ini awal mulanya adalah beban sedimen yang sangat besar. Besar mengendap, karena ini mengendap di situ, pada waktu air kecil, sungainya bercabang. Sungainya bercabang, sehingga makin lama makin bercabang, makin lebar. Gitu. Terus, Dek. Nah, ini adalah suatu ilustrasi suatu alur bercabang atau braided system. Apabila tebing alur sungai mudah tererosi, maka pada saat muka air tinggi, lebar sungai akan menjadi lebih lebar. Pada saat air rendah, endapan akan menjadi stabil dan terbentuk pulau-pulau. Jadi pada waktu banjir, muka air tinggi, tentu sungai lebar. Pada air rendah, sungainya sempit, membentuk pulau-pulau gitu. Pada umumnya alur bercabang mempunyai kemiringan dasar yang sangat besar. Beban sedimen dasar lebih besar dibandingkan dengan beban sedimen melayang. Dan kandungan lumpur dan lempung relatif kecil. Nah, ini yang penting yang merah ini, Pak. Tidak mudah melakukan kegiatan pekerjaan di daerah sungai yang bercabang seperti ini. Karena apa? Kondisi sungainya relatif tidak stabil. Alignment alur sewaktu-waktu berubah dengan cepat. Angkutan sedimen yang cukup besar dan keadaan sungainya sulit dapat diperkirakan. Nah, saya hati-hati terhadap sungai yang braided ini. Ini utamanya yang di NTT itu sering itu. NTT itu yang braided sungai seperti ini. Hati-hati. Terus, nah, kemudian setelah braided, ini sungai bermeander. Jadi sungai bermeander dapat didefinisikan sebagai sungai yang mempunyai alur berbelok-belok. Sehingga hampir menyerupai huruf S yang berulang. Belok, belok, belok. Sungai yang bermeander terbentuk oleh adanya pergerakan menyamping akibat arus sungai terhadap formasi dan perubahan bentuk lengkungan sungai. Arus yang berbelok-belok juga akan terjadi pada sungai yang relatif lurus. Meskipun ada sungai yang semula lurus, tapi bisa kemungkinan ada pergerakan menyamping ke kiri ke kanan akibat apa? Akibat formasi batuan baik kiri maupun kanan digerus oleh aliran air. Begitu digerus, belok kiri. Terus dia dianukan ke kanan, di kanan juga gerus lagi, sehingga berupa suatu huruf S. Terus, nah ini adalah istilah meander saja ya. Panjang meander itu lambda, lebar meander apa, amplitudo, dan sebagainya. Ini istilah-istilah saja. Terus, nah ini,
kalau sungai bermeander seperti ini ada istilah talweg. Talweg itu palung lah. Ya, palung yang di tengah itu. Kemudian ada lubuk. Lubuk yang di ujung itu lubuk. Yang di tengah itu palung. Ya, bermeander seperti ini. Terus nah ini pada umumnya sungai aluvial tidak berbentuk sungai yang lurus. Ya, palung sungai akan meliuk-liuk bentuk formasi lengkungan. Pada sungai yang lurus, endapan sungai dan palung sungai selalu berubah-ubah posisinya. Sehingga arus sungai tidak dapat menyebar rata ke seluruh tampang melintang. Berbelok arah ke tebing yang satu dan tebing lainnya. Pada proses selanjutnya akan terjadi proses gerusan pada tebing yang disertai dengan longsoran-longsoran dan di tempat arah yang berlawanan, yaitu pada lengkungan dalam. Artinya palung akan terjadi pengendapan. Ya, jadi akan terjadi gerusan dan sekaligus longsoran. Terus kalau proses pembentukan alur sungai tadi, erosi dan pengendapan berjalan terus, sehingga alur sungai akan terbentuk berupa alur yang mempunyai huruf S yang selanjutnya disebut sungai bermeander. Ya, tadi sudah kita jelaskan, sungai bermeander. Apabila proses erosi dan pengendapan berjalan dalam waktu yang cukup panjang, proses pembentukan meander berjalan terus dan pada kondisi tertentu lengkungan meander akan terputus dan terbentuk alur meander yang baru. Oh ya ini, jadi sudah S begitu, terus saja melengkung-melengkung, malah dia terputus lagi berubah menjadi baru. Ini kalau Bapak lihat bekas meander tersebut lama-kelamaan akan terisi oleh endapan sungai dan berbentuk lengkungan-lengkungan danau atau disebut oxbow lake, di mana pengendapan akan lebih banyak terjadi pada posisi yang dekat alur aktif. Oh, jadi maksudnya ini S, lengkung S, susul dengan perjalanan waktu S-nya makin melengkung, malah terus saja sesuai perjalanan waktu, malah dia itu yang melengkung tadi terputus sehingga dipotong oleh alur yang baru ini, sehingga akan tercipta danau, malah danau di luar dari alur. Ini contohnya seperti itu. Terus hasil studi lakukan menghasilkan rumusan sebagai berikut. Ada 6 rumusan. Jadi kedalaman aliran berbanding langsung dengan debit air. Kedalaman air berbanding. Oh ya, kalau debit makin besar, tentu dia makin dalam, pasti. Tapi berbanding balik dengan debit sedimen. Oh, makin dalam, sedimen yang diangkut makin kecil. Kalau di sungai tadi itu dangkal, sedimennya makin besar. Betul ya. B. Lebar alur berbanding langsung dengan debit air dan debit sedimen. Oh ya, ini jelas. Ya. Bentuk alur dinyatakan dalam nilai banding lebar dan kedalaman dipengaruhi langsung oleh debit sedimen. Ya. Panjang meander, debit sedimen adalah berbanding langsung dengan debit air. Ini bagi kawan-kawan teknik sipil tentu cepat untuk bisa merenungkan dan memahami ini. Tapi minta maaf Bapak-bapak yang bukan dari teknik sipil, ya perlu waktulah untuk bisa memahami ini. Terus, Dek. Nah, ini. Jadi ini menceritakan suatu kejadian perubahan keberadaan dasar sungai akibat pertambahan sedimen. Jadi ini ingin menjelaskan
garis semula itu misalkan sungainya itu miringnya itu CA itu yang bawah itu. Seret. Lama-lama karena adanya sedimen yang masuk, maka akan berubah C aksen A yang atas itu. Tentunya hulu muara sungai akan terpengaruh, akan naik, menyesuaikan dengan proses agradasi yang terjadi di hilir muaranya. Oh, jadi kalau ada sedimen itu mengendap di situ sampai ke arah hulu sedimennya itu. Ini ingin menceritakan seperti itu. Ingin menceritakan seperti itu. Terus, Dek. Nah, ini yang penting ini. Ini di sini kuncinya. Kalau kita membangun sesuatu bendung atau bendungan sama saja di suatu titik di sungai itu, ya, adanya bendungan akan mempengaruhi pola debit air dan debit sedimen. Ya, debit air keluar dari bendung maupun bendungan bisa lebih kecil atau sama dengan debit sungai semula. Oh ya, karena kita bendung, ya, airnya itu bisa berkurang karena airnya dipakai kita belokkan ke kiri dan ke kanan, berkurang. Tapi bisa juga sama pada waktu banjir besar dia akan meluap ke bawah, jadi airnya bisa sama besar, gitu. Karena pengambilannya ditutup. Jadi misalkan bendung itu pada waktu banjir, Pak, ya, kita bendung irigasi itu intake-nya ditutup. Jadi kalau ada banjir 100 kubik, semuanya mengalir ke bawah 100 kubik. Jadi sama besar. Tapi pada waktu keadaan normal, ada air datang di sungai itu 10 kubik, kita ambil untuk irigasi 8 kubik. Maka yang mengalir ke bawah selisihnya tinggal 2 kubik. Nah, tetapi itu usuran debit, itu urusan debit. Kalau urusan sedimen bagaimana? Ternyata debit sedimen yang keluar dari bendungan dapat dikatakan mendekati 0. Itu. Terus, jadi sedimennya ke bawah itu 0. Gitu, Pak. Oh, ini adalah menceritakan tentang ada alur sungai itu mempunyai 9 variabel. Ya, pertama apa itu? Lebar, bankful discharge, bankful width, lebar alur, kedalaman, kemudian kedalaman maksimum, kemudian kemiringan, kemudian kecepatan. Jadi setiap alur mempunyai apa itu variabel-variabel, ada 9 variabel. Di sini diceritakan gitu. Oke, terus. Oh, kembali dulu. Maaf, kembali dulu. Nah, ini yang saya merah ini, Pak. Ruas sungai dalam kondisi rejim, ruas sungai dalam kondisi rejim, artinya kondisi rejim itu kondisi permanen, artinya untuk waktu yang relatif lama, dimensi alur tidak berubah. Pada ruas sungai tersebut tidak ada gerusan dan atau pengendapan sedimen, load yang datang sama dengan yang pergi. Oh, jadi ingin ngomong begini, 9 variabel ini, Pak, itu sungai itu akan selalu berubah-ubah. Sedimen datang, diangkut lagi, kemiringannya berubah, kecepatannya berubah, lebarnya juga berubah, terus saja gitu. Sampai puluhan tahun, sampai ratusan tahun. Terus saja berubah. Tapi suatu waktu akan tercapai yang namanya keseimbangan. Equilibrium, keseimbangan. Atau dalam kata di sini disebutkan tercapai kondisi rejim sungai. Apa itu keseimbangan rejim sungai? Suatu keadaan di mana 9-9-nya ini itu tidak berubah, tetap tidak berubah 9-9-nya ini.
Artinya apa? Sedimen yang datang ya dan mengendap itu selang beberapa hari diangkut lagi gitu. Yang datang sama yang pergi selalu sama. Nah, itu yang disebut dengan keseimbangan tetap atau equilibrium atau yang disebut dengan rejim sungai. Rejim sungai. Ya, itu namanya sungai tadi tetap ya. Tidak ada gerusan dan tidak ada pengendapan. Sedimen load yang datang sama dengan yang pergi. Oke, terus. Nah, ini ada suatu ilustrasi yang sangat bagus ini ya. Tapi memang harus direnung-renungkan di rumah. Di rumah. Syukur kalau bisa sesaat ini. Jadi suatu keseimbangan sungai tadi dia gambarkan oleh Lin ini ya. Oleh ahli dari mana ya? Dari Eropa ini kalau nggak salah. Semacam timbangan. Ya, timbangan sebelah kiri itu adalah sedimen, sebelah kanan itu adalah kemiringan sungai. Ya, kemudian kalau dia timbangan ini ke bawah, ini jarum yang biru itu akan ikut berputar. Jadi kalau misalkan yang sedimen itu turun ke bawah, ya lebih banyak sedimen turun ke bawah, maka panah yang biru bergerak ke kanan. Gitu. Nanti sebaliknya, kalau yang ada ikannya itu bergerak ke bawah karena perubahan kemiringan, maka jarum biru akan bergerak ke kiri. Gitu. Jadi ini ingin dikatakan setiap perubahan aliran dan dimensi karena rekayasa akan merubah keseimbangan sungai. Karena akan memicu terjadinya gerusan dan pengendapan menuju ke rejim yang baru. Gerusan terjadi jika gaya gesek traktif force terjadi lebih besar dengan shear stress izin. Gerusan akan terus terjadi sampai sedimen transport capacity tercapai. Ketika debit mengecil, sedimen mulai dilepas dan mengendap. Oh ya. Jadi begini, air mengalir itu Pak, ada yang namanya gaya gesek. Itu jelas. Air mengalir kan menggeser tebing, misalkan itu, kalau tebingnya kuat, ya tererosi gitu. Nah sekarang tebing tadi punya namanya shear stress, gaya geser izin. Kalau gaya geseknya itu lebih besar, maka terjadi gerusan. Tapi lama-lama kalau airnya mengecil, gerusan tadi diendapkan. Nah sekarang kita lihat timbangan ini Pak. Kita perhatikan timbangan ini, ya. Misalkan ini timbangan ini kita gerakkan ke kiri, yang sebelah kiri itu ya. Kita gerakkan ke kiri, sedimennya lebih kasar, coarse sedimen. Kalau kita gerakkan ke kiri, maka timbangan akan turun itu. Seret, ya, turun ke bawah karena dia karena digerakkan ke kiri kan mesti turun. Kalau turun maka jarum biru akan bergerak ke kanan. Akan terjadi agradasi. Agradasi itu pengendapan, Pak. Oh ya betul. Jadi kalau sedimennya itu makin banyak, Pak, maka dia terjadi pengendapan. Sekarang yang sebelah kanan. Sebelah kanan itu kemiringan. Stream slope. Misalkan kemiringan tadi kita buat lebih steep. Kita geser ke kanan. Step gitu ya. Jadi kita paksa dia itu miring gitu. Kita paksa dia miring, maka dia akan turun. Ikannya itu turun ke bawah. Kalau turun ke bawah, maka jarum yang biru itu akan bergerak ke kiri. Nah, terjadi degradation. Oh, jadi kalau dia itu makin miring, akan terjadi gerusan. Gitu, Pak. Cara membacanya seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan kalau yang kawan-kawan Bapak-bapak teknik sipil cepat untuk bisa memahami
tapi yang nanti yang teknik tapi bukan sipil ya harus direnung-renungkan, Pak. Ya. Tapi ini waktunya mepet. Cuma ini nanti sangat bermanfaat kalau kita membangun sesuatu di sungai. Terus, nah ini tentang pengaruh kegiatan manusia dan bangunan terhadap sungai. Pengaruh kapasitas palung. Peningkatan kapasitas palung sungai paling lazim dilakukan untuk pengendalian banjir, yaitu dengan memperbesar kapasitas pengaliran. Jadi sungainya dilebarkan. Cara ini termasuk jenis cara hard engineering yang jika dilakukan secara sembarangan dapat mengakibatkan efek yang merugikan. Antara lain mengalirnya banjir secara cepat ke arah hilir dan terjadinya pengendapan pada saat debit kecil. Oh, jadi kalau kita perlebar, ya Pak ya, misalnya kita sungai sepanjang 500 meter kita perlebar. Maka kalau kita perlebar pada waktu banjir itu dia banjirnya besar, gitu. Tapi begitu di ujung di sana kembali mengecil, di situ sedimen dilepaskan, karena mengecil. Tuh. Untuk itu, peningkatan kapasitas palung sungai sebaiknya dilakukan cukup untuk mengembalikan kepada posisi yang pernah ada. Oh, jadi dulu-dulunya itu selebar berapa, ya? Kita mengembalikan ke posisi semula saja. Jangan sembarangan ini terus dibesarkan begitu, wah itu berbahaya, berbahaya. Membuka penyempitan dan tidak merubah dimensi palung sungai secara drastis. Nah, jadi jangan dirubah secara drastis. Peningkatan kapasitas palung akan merubah salah satu atau beberapa variabel dimensi palung sungai, kemiringannya, lebar palung, kedalaman, diameter butiran, dan sebagainya. Ya. Saya ulangi, peningkatan kapasitas palung akan merubah salah satu atau beberapa variabel palung sungai. Yang ini tadi, kemiringannya, lebarnya, kedalamannya. Perubahan ini akan membawa pengaruh besar pada keseimbangan fisik sungai dengan adanya perubahan satu atau lebih variabel hidrolik menuju ke keseimbangan baru. Oh. Jadi kalau kita perlebar, set gitu, semua variabel berubah. Lebarnya berubah, kedalamannya juga berubah, kemiringannya berubah, diameter butiran yang diangkut juga berubah. Nah, perubahan ini akan membawa pengaruh besar pada keseimbangan fisik sungai. Ya. Dan dia akan menuju keseimbangan baru. Nanti akan tercapai keseimbangan baru, equilibrium baru. Terus, Dik. Nah, ini. Jadi kalau kita membuat sudetan. Jadi sungainya semula melengkung seperti ini, terus kita buat sudetan yang lurus itu, Pak. Dengan adanya sudetan, maka terjadi kemiringan, perubahan kemiringan dasar sungai di lokasi sudetan. Oh ya, semula kan sungainya itu panjang, yang meliuk-liuk ini, gitu. Kemudian kita sudet. Selisih elevasinya sama, tapi dia lebih pendek. Oh, berarti dia lebih miring, slope-nya lebih besar, miring. Nah, sudetan sering dipakai sebagai cara konvensional dalam pengendalian banjir, yaitu dapat menurunkan elevasi muka air di hulu sudetan. Tapi, oh ya, di hulu itu kita turunkan. Tapi sebaliknya membuat tingginya elevasi muka air di hilir sudetan. Oh ya. Ini hati-hati Bapak-bapak yang di kabupaten kalau membuat sudetan, minta maaf. Jadi kalau di sudet begini, memang air yang di hulu itu
dia lebih rendah, bisa turun. Tapi di hilirnya dia malah naik. Nah, ini hati-hati. Hati-hati ini ya. Oke, terus galian C sekarang. Galian C itu banyak dilakukan di sungai-sungai yang mengandung bahan pasir dan kerikil. Pengambilan bahan ini banyak tempat karena tidak dilakukan secara terencana. Telah banyak menimbulkan pengaruh merugikan bangunan-bangunan kita dan longsoran. Jadi galian C itu kalau dia di bawah gedung, wah, lama-lama gedung kita itu pasti ambrol itu, Pak. Baik kanan kiri maupun gedungnya sendiri. Ya. Untuk itu hati-hati dengan galian C. Terus usahakan keseimbangan sungai relatif tidak terganggu dengan mengontrol kecepatan penggalian. Oh, jadi sekarang kalau dia sering ada kerusakan, itu kalau kita larang tidak bisa, Pak. Ini perutnya masyarakat yang menggali pedagang pasir tadi, dia pasti curi-curi, nggak bisa kita lawan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah membatasi, tapi tidak bisa nol, tidak bisa, kita batasi, kita kendalikan, gitu. Ya, kita kendalikan. Nah, sekarang bagaimana cara pengendalian galian C? Usahakan keseimbangan sungai relatif tidak terganggu dengan mengontrol kecepatan penggalian. Jadi maksudnya kecepatan menggali harus sama dengan kecepatan sedimen yang datang. Jadi kalau satu hari itu sedimen itu 5 truk yang datang, yang digali juga 5 truk. Nah ini tidak apa-apa. Sampai kapanpun tidak akan merusak bangunan kita, asal kecepatan menggalinya sama dengan kecepatan sedimen yang datang. Nah sekarang caranya bagaimana? Caranya ini saya pernah lakukan di Palu ini tadi, Bu Susi itu ya. Jadi kita pasang 3 patok pengamatan di kiri, tengah, dan kanan. Kemudian kepala patok itu dicat 3 warna, hijau, kuning, dan merah. Hijau paling atas, kuningnya tengah, merahnya bawah. Kalau dia itu dasar sungai itu masih dianu hijau, silahkan ambil semaunya, tidak apa-apa. Tapi dasar sungai turun masuk ke kuning, kita peringatkan, awas, harus diperlambat, jangan terlalu cepat. Kalau masih turun masuk ke merah, stop, tidak boleh. Ini tidak bisa, ini karena sudah masuk merah. Coba dek, terus dek. Nah ini caranya, ya. Dulu saya praktekkan di Palu itu, semua pedagang galian C itu kita kumpulkan di lapangan. Kita jelaskan bahayanya galian C. Bendung bisa roboh, ya, yang nilainya miliaran rupiah roboh hanya karena pasir beberapa truk saja, berbahaya. Kemudian saya jelaskan galian C tidak dilarang, tapi dibatasi. Nah ini pasang patok, Pak. Kanan, kiri, sama tengah. Yang paling atas itu dicat hijau, di tengahnya kuning, bawahnya merah. Kalau dasar sungai itu masih di hijau, silakan ambil semaumu. Tapi turun masuk ke zona kuning, peringatan, awas, agak direm ngambilnya. Kalau sudah masuk merah, stop. Jadi ini para pedagang pasir pada waktu itu, saya suruh masang patok sendiri-sendiri. Pasang patok sendiri, sehingga dia ngikuti anu gitu. Terus dek, jembatan ini juga hati-hati kalau gerusan ini Pak ya. Karena gerusan hati-hati, jangan sampai nanti itu pilarnya itu roboh. Terus, nah sekarang parameternya. Jadi ada 7 parameter ini. Kalau
pemasok sedimen itu kolom 2, transport sedimen kolom 3, pengendapan sedimen kolom 4. Jadi karakter dari kemiringan alur, ya. Kalau di zone 1 besar, zone 2 sedang, ini kecil, dan seterusnya. Terus, nah sekarang kalau kita memilih bangunan kayak apa? Kalau bendung tetap itu sebaiknya di daerah zone 1. Kalau kita mau bendung gerak yang ada pintunya, di zone 3. Zone 3 ini. Ya. Di bendungan dan embung relatif masih bisa. Tapi bendungan sama embung lebih bagus di zona 2. Zona 2 bagus ini. Nah, pompa ini fleksibel, di mana saja bisa. Tapi pilihan terakhir gitu, pilihan terakhir karena dia itu biayanya mahal. Terus, Dek? Oh, terima kasih. Baik, Bapak sekalian, masih ada waktu 10 menit, silakan tanya jawab. Baik, Pak, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan masuk dari chat dari Bapak Rajab di Kabupaten Pasangkayu, Sulbar, Pak. Mohon izin bertanya, cara penentuan tinggi patok hijau, kuning, dan merah, data diambil dari mana, Pak? Terima kasih. Oh, bagus, pertanyaan yang bagus sekali. Itu Pak, dari elevasi yang membahayakan bendung kita. Nah, kalau saya dulu ada bendung ya Pak ya, kemudian di hilirnya kan ada koperan itu. Nah, saya koperan tidak boleh tergerus. Nah, disitulah saya kasih tanda merah gitu. Koperannya yang terpenting tidak tergerus. Kalau dia tidak ada bendung tapi tebing kanan kiri, ya kita harapkan dasar yang mengakibatkan robohnya tebing kanan kiri itu mana? Itu kita kasih merah, gitu Pak. Oke, terus masih ada satu lagi. Silakan. Langsung aja. Ini ada satu, Pak, dari chat dari Kabupaten Goa, Pak. Yes. Pertama, bertanya, jika ada sungai di mana sisi kiri kanannya terdapat sawah, apakah kita bisa secara serta-merta merencanakan bendung dengan pengambilan dua sisi? Atau harus mempertimbangkan karakteristik dari sungai tersebut? Jika harus, karakteristik sungai seperti apa yang cocok untuk perencanaan bendung dua sisi, Pak? Oke, yang bendung dua sisi, besok saya akan ceritakan, kan ada ada kuliah tentang nanti ya? Nanti dulu. Pengambilan dan bilas. Ya, nanti siang Pak, jam 1. Nanti siang saya jawab Pak ini. Ini saya jelaskan ya. Oke. Lainnya? Satu lagi bisa Pak? Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan langsung mungkin? Ya. Ini Pak Mohon Ilham. izin Pak Sutresno. Ya Bu, ya silakan Pak. Ini dengan Pak Ilham lagi dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Mohon maaf, agak kebanyakan pertanyaan ini. Enggak apa-apa. Mumpung ketemu Pak. Ya, terima kasih. Jadi gini Pak, ini sehubungan dengan bendung dengan sedimen ya, sedimen. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa bendung itu fungsi utamanya menaikkan elevasi muka air untuk bisa disadap untuk keperluan irigasi di jaringan dan persawahan. Ya. Nah, dalam proses pelaksanaannya, pengoperasiannya, ini kan sedimen numpuk di hulu bendungnya. Jadi sedimen numpuk di hulu bendungnya. Rekomendasi dari OP-nya, khususnya pemeliharaannya itu perlu dilakukan pembersihan sedimen di rutin minimal sekali setahun lah di awal musim tanam. Cuman ada semacam ini, ada semacam persepsi yang berkembang di kawan-kawan di daerah bahwa pernah ada selentingan bahwa sedimen yang di hulu bendung itu sebaiknya nggak usah dikeruk dan dibersihkan karena itu menambah dalam artian memberikan perlindungan kepada tubuh bendung dari
energi yang datang akibat banjir. Nah, ini memang ada teori yang mengatakan seperti itu, atau memang ada tinjauan lainnya, Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami supaya bisa dengan pencerahan. Terima kasih. Bagus. Yang jawaban tadi Pak Ilham itu betul, ya itu betul. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Sebenarnya sedimen di depan bendung itu tidak usah dikuras, tidak. Ya. Kepentingan kita apa? Kepentingan kita hanya akan tercipta alur, ya Pak ya, pada akhir musim hujan menjelang kemarau, alur air dari hulu itu menyusur tebing sungai masuk ke intik. Yang penting hanya itu aja, gitu loh. Jadi kalau kita bayangkan ada bendung, misalkan lebar berapa, Pak Ilham, bendung kita, coba contoh aja. Berapa, Pak? Nggak jelas? Oh, nggak jelas ini, nggak dengar. Masih di-mute. Misal lebaran bendungnya 20 meter. Oke, kemudian, bagus, stop. Lebar bendung 20 meter, ya. Biasanya lebar pembilas itu kira-kira 2 meter saja, Pak, pintu pembilas itu. Ya. 2 meter atau 3 meter lah, itu biasa. Nah, yang perlu kita bersihkan ya hanya lebar 2 meter ini saja. Ya, kalau ada sedimen itu, terus ke atas gitu. Yang 18 meter tidak usah. Kenapa? Kalau Bapak menggali itu yang 18 meter sampai ke atas mungkin ya, sampai 50 meter itu tidak ada manfaatnya karena mungkin 2 kali musim hujan sudah penuh dengan pasir lagi gitu. Besok nanti siang saya jelaskan itu mengenai karakter dari pintu pembilas sama pintu pengambilan, Pak. Tapi prinsipnya itu betul. Jangan ada pengerukan di depan bendung kecuali selebar pintu bilas di sisi sungai, gitu loh Pak. Jadi lurus dari pintu bilas sungai ke atas itu saja. Itu pun kalau ada endapan. Kalau nggak ada endapan ya nggak usah. Baik Bapak sekalian, terima kasih. Sampai sekian. Nanti saya mau kembali lagi nanti afternoon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.